الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإسلام أحمده سبحانه يدعو إلى دار السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tentunya tak lupa pula kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita umat dan sahabat yang senantiasa mengharapkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir Khatib menyampaikan wasiat takwa untuk khatib sendiri dan juga untuk yang hadir pada kesempatan salat Jumat pada siang hari ini, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada sebagian daripada manusia ini yang hanya berdoa untuk dunia saja, padahal itu pun belum tentu dapat, apalagi di akhirat nanti. Tetapi doa yang benar adalah yang meminta kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Doa seperti ini insya Allah akan diberikan dua kebaikan, yaitu di dunia dan di akhirat, karena ia meminta kepada Allah kedua-duanya. Golongan yang berdoa seperti ini pada hakikatnya adalah termasuk cara berdoanya kaum muslimin. Doa yang bernilai seimbang, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pertanyaannya yang pokok adalah, adakah dunia yang hasanah itu? Apakah itu bukan hanya sekedar hayalan? Pada asar sahabi yang diungkapkan di dalam tafsir Ar-Razi jilid 2 halaman 182 dijelaskan, ad-dunya bustanun zuyyinat bi khamsati asya'a, ilmil ulama wa adlil umara wa ibadatil ubad wa amanatit tujjar wa nasihatil muhtarikin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ibarat satu kebun dihiasi dengan 5 macam perhiasan. Yang pertama adalah ilmu ulama. Yang kedua, keadilan orang yang memegang kekuasaan. Yang ketiga, ketertiban ibadah hamba Allah yang beribadah. Yang keempat, kejujuran para pedagang dan pengusaha. Dan yang kelima, kedisiplinan para karyawan dalam berbagai lapangan sektor.
Hadis Nabi Muhammad SAW di atas menjelaskan ada 5 yang menyebabkan dunia ini hasanah atau baik, bagaikan taman hiburan yang menyenangkan, menyejukkan dan menyehatkan. Taman ibadah sebagai tempat berteduh kalau kepanasan, tempat bernaung kalau kehujanan, dan tempat bersantai kalau hati sedang risau. 5 hal bagaikan taman hias kebun di atas adalah, yang pertama adalah ilmu ulama. Ulama yang mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyampaikan wahyu ilahi ini kepada masyarakat yang dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan, dan akhirnya sampai kepada seluruh bangsanya dalam satu wadah negara di mana tempat ia berada atau bertempat tinggal. Ilmu daripada ulama itulah yang menerangi dunia dari kegelapan nafsu seraka dan godaan syaitan. Yang kedua yaitu pejabat-pejabat yang adil. Ia tegakkan keadilan dan ia pelihara keadilan. Ia masyarakatkan keadilan dan ia pertahankan keadilan untuk dirinya, untuk masyarakatnya, dan untuk negaranya dimanapun dia berada. Memang betapa tidak indahnya dunia ini kalau saja para pemimpin tidak dapat berlaku adil. Timbulnya kegelisahan dan kerawanan-kerawanan dalam satu negara adalah karena keadilan tidak dapat ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah massa atau rakyat yang melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada penciptanya. Di mana kita pergi terdapat tempat ibadah yang dipenuhi oleh massa atau rakyat atau umat. Mereka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka berada di tengah-tengah kesibukan pekerjaan dan di tengah-tengah keramaian kota besar, baik di kantor pemerintah, bank, pabrik, dan lain sebagainya. Mereka lakukan ibadah itu bukanlah karena ia butuh kepada sesuatu atau karena sedang dilanda resesi ekonomi dunia, tapi mereka lakukan itu karena mereka sadar itu adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan selama hayat di kandung badan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu pengusaha-pengusaha yang jujur. Pengusaha yang jujur adalah tidak menipu pembeli, tidak membohongi pembeli, dan tidak mengurangi takaran, ukuran, dan timbangan. Mereka menjadi pengusaha bukan hanya karena perhitungan dunia semata, tetapi juga perhitungan akhirat. Oleh karenanya, keuntungan harus diperoleh dengan cara halal, bukan sebaliknya. Mereka berusaha dengan suatu keyakinan, rezeki adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, cara memperolehnya pun tidak usah seperti serigala yang mengejar mangsanya sehingga melupakan segala-galanya. Yang kelima atau yang terakhir adalah karyawan dan buruh atau para pekerja yang penuh ketekunan dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak mencuri waktu, kesempatan, duduk mengobrol dan santai. Mereka lakukan kedisiplinan dengan bakat keterampilan yang ada padanya, semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak perlu dikontrol. Mereka memberikan laporan yang benar dan mereka tidak memberikan laporan yang fiktif karena ia sadar betul ada yang mengontrolnya setiap detik dan setiap gerak yang dilakukannya. Inilah biasanya pahlawan-pahlawan tidak mengharapkan bintang jasa dan penghargaan dari manusia. Yang diharapkannya adalah agar Allah tetap meridhoi apa yang dilakukannya itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 hal
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu diciptakan dalam kehidupan satu masyarakat atau bangsa, kalau berhasrat mendapatkan hasanah di dunia, selamat di dunia, menuju keselamatan yang abadi di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umat Islam senantiasa mawas diri dan waspada dari segala tipu daya setan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memperingatkan ini sejak 15 abad yang lalu. Apa yang dikatakan di masa lalu itu berlaku juga buat kita umatnya di masa yang sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kekuatan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban kita bersama. Tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatullah wassalamu ala khatamil mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in al-muhtadin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahzul man khazala al-muslimin waj'al Allahumma baldatana hadza baldatan amina mutmainna wa sa'iral buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.